Top Mania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Islam, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat pendengar radio Top FM dimanapun berada yang berbahagia. Untuk mengawali pertemuan ini, kami mengajak kepada seluruh pendengar radio Top FM, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmat dan rahmat kepada kita sekalian. Sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Dalam arti kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangannya. Sebab dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memperoleh kebahagiaan, baik kebahagiaan hidup di dunia sekarang ini, lebih-lebih kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua orang-orang yang mengikuti ajarannya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Top FM yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membicarakan tema dengan judul Sholat dan Pengaruhnya pada Perilaku. Ibadah sebagai suatu kewajiban bagi seorang hamba terhadap Sang Khalik adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan atau diabaikan. Walaupun sebenarnya ibadah itu tidak mengurangi atau menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkurang dengan banyaknya orang yang meninggalkan ibadah, dan begitu juga sebaliknya. Banyak orang yang melakukan ibadah, tapi sedikit dari mereka yang bisa merasakan nikmatnya ibadah. Itu berarti, itu bukti dengan realitas yang ada di sekitar kita. Banyak tidak terlibat, banyak orang yang rajin beribadah, tapi ketika ibadahnya selesai, tidak terlihat aplikasinya dalam perbuatan dan sikap sehari-hari. Sebagai orang yang berpendapat bahwa sebagian orang ada yang berpendapat bahwa menangis di kala sholat adalah salah satu bentuk bahwa orang itu telah merasakan nikmatnya sholat. Dalam hadis, Aisyah juga sering menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sering menangis ketika sholat, yaitu ketika beliau membaca surat Al-Quran. Beliau menangis sampai terisak-isak. Bahkan ketika sujud, beliau juga menangis sampai janggutnya basah oleh air mata. Tapi walaupun demikian, menangis bukanlah satu-satunya ukuran bahwa seseorang telah merasakan nikmatnya ibadah atau sholat. Tapi harus ada bukti real lain yang dilakukan setelah ibadahnya selesai. Baik itu sholat, puasa, haji, atau ibadah lainnya. Dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Wa la dzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasifun. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat, pendengar Radio TOF FM yang berbahagia. Ayat tersebut adalah salah satu contoh bahwa ibadah itu bila dilakukan harus bisa membawa dampak yang positif terhadap kehidupan kemanusiaan ataupun ketuhanan. Karena ibadah itu bukan hanya sebuah formalitas yang akan selesai ketika ibadah itu selesai. Seperti diterangkan oleh Al-Amin Syukur dalam bukunya Tasawuf Kontekstual, bahwa kita memulai sholat dengan takbiratul ihram adalah takbir yang dibaca setelah awal sholat, yang apabila dibaca berarti telah mengharamkan setiap pekerjaan, yaitu bersifat horizontal atau duniawi. Artinya, kalau kita sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar, berarti kita telah menyatakan diri dalam posisi menghadap Tuhan atau kita dalam posisi vertikal. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa sholat itu adalah mi'rajnya ibadah orang beriman. Ini berarti sholat itu merupakan proses menuju ke Sidratul Muntaha yang menjadi batas akhir mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagaimana Nabi diberi kesempatan bermi'raj melalui sholat, bertemu dengan Allah dalam batin kita lewat bacaan-bacaan sholat yang berbisik-bisik dengan Dia. Dalam istilah tasawuf disebut munajat. Ketika kita melaksanakan sholat, misalnya kita berbisik-bisik dengan tulus agar ditunjukkan pada jalan yang benar dan lurus. Dalam hasanah kaum sufi dikatakan, sholat bagaikan mati dalam hidup. Artinya, dalam sholat harus tidak ada lagi dimensi horizontal sesama manusia, yang ada hanyalah dimensi vertikal antara seseorang dengan Allah. Kesadaran ini kita kondisikan biasanya dengan membaca doa iftitah atau pembukaan.
yaitu inni wajjahtu wajhiya, Dia yang telah menciptakan langit. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya Allah sedang menghadapkan wajahku kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian disusul dengan ikrar inna sholati, dan seterusnya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Semua bacaan dan tindakan dalam sholat memang tidak rancang untuk menegaskan kesadaran lebih tinggi bahwa kita dalam situasi menghadap Tuhan, maka dengan kesadarannya, sholat itu harus penuh konsentrasi, khusyuk dan dari segi tujuan tasawuf. Sholat yang tidak khusyuk tidak ada gunanya, karena sholat tidak ada gunanya kalau tidak kontak intim atau taqarrub antara hamba dengan Allah. Rangkaian sholat kemudian diakhiri dengan salam. Salam adalah lambang pembukaan kembali dimensi horizontal. Hidup kita, ucapan salam itu kita pertegas dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Ini adalah sebuah simbol yang tafsirannya kurang lebih adalah kalau kita mengaku pernah memiliki hubungan baik dengan Allah dalam sholat, maka kita diminta untuk membuktikan hubungan baik kita dengan sesama manusia. Oleh sebab itulah, hampir semua redaksi dalam Al-Quran, setiap ada kata iman selalu dibarengi perintah beramal soleh dalam kehidupan nyata. Karena pada dasarnya tujuan utama seluruh ibadah adalah untuk membentuk manusia yang berbudi luhur. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Top FM yang berbahagia. Suatu hari ada sebuah penelitian terhadap 3 kelompok pedagang kaki lima. Kelompok pertama adalah pedagang yang rajin sholat. Kelompok kedua adalah pedagang yang jarang-jarang sholat. Sedangkan kelompok ketiga adalah pedagang yang sama sekali tidak pernah sholat. Kemudian masing-masing diberi pinjaman modal sebesar 1 juta rupiah. Dari hasil penelitian tersebut, akhirnya dapat disimpulkan bahwa pedagang yang rajin sholat adalah rajin mengangsur pinjamannya, dan jarang-jarang sholat juga jarang-jarang mengangsur pinjamannya. Sedangkan pedagang yang sama sekali tidak pernah, yang sama sekali tidak sholat, ternyata banyak sekali yang tidak pernah mengangsur pinjamannya. Kalau begitu, ternyata ada hubungan yang sangat signifikan antara amal ibadah dan amal perbuatan manusia. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, sudahkah ibadah yang kita lakukan berpengaruh pada perilaku kita? Yang tahu persis jawabannya adalah diri kita masing-masing. Karena tidak jarang kita jumpai seseorang yang ketika di masjid beribadah begitu khusyuk, namun setelah keluar dari masjid, tingkah lakunya sudah lain lagi. Artinya berbeda dengan ketika di masjid. Bahkan berlawanan sama sekali. Sehingga ia mencampur adukan antara barang yang hak dan batil.
Hal ini pernah disindir oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42-44. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab atau Al-Taurah, maka tidaklah kamu berfikir? Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Top FM yang berbahagia. Kadang kita sering menjumpai di masyarakat seseorang yang rajin ibadah tapi juga rajin melakukan maksiat, sehingga salat yang ia lakukan setiap hari belum membekas sama sekali, dan tidak ada bedanya kecuali hanya sekedar latihan olahraga. Padahal yang diharapkan oleh Allah dari syariat ibadah salat itu adalah bisa mempengaruhi pelakunya untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi kami pribadi dan umumnya bagi pendengar Radio Top FM dimanapun berada. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin.